Tabibun, Yakum, San Franciscus, berjiwa besar. Selamat pagi keluarga Fransipa. Sebelum kita doa pagi bersama, mari kita dengarkan doa pujian. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 saja. Hai saudara, dengarlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 saja. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah dan Bapa, kami berterima kasih kepadamu karena hari yang baru ini. Berilah kami iman yang hidup, harapan yang kuat dan cinta yang ikhlas. Semoga segala perkataan yang akan kami ucapkan hari ini dan segala perbuatan menyenangkan hati. Bimbinglah kami dengan Roh-Mu, agar dalam segala tingkah laku kami semakin serupa dengan Yesus Kristus Putra-Mu. Amin. Dalam Bacaan Injil hari ini diambil dari Matius 16 ayat 13 sampai 23. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, yang lain mengatakan Elia, dan yang lain lagi mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu siapakah aku ini? Jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apapun yang kau ikat di bumi akan terikat di surga, dan apapun yang kau lepas di bumi akan terlepas di surga. Lalu Yesus memerintahkan murid-muridnya supaya tidak memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Sejak itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Petrus menarik Yesus ke samping dan mulai menegur dia, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikir apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Demikianlah Injil. Dalam Injil hari ini, Yesus ingin mengetahui pendapat para murid tentang diri dan ajaran-ajarannya. Antara pendapat dan sikap mereka selama berkenalan dan tinggal bersama dia. Namun sebelum itu, ia menanyakan pendapat dan sikap mereka tentang dirinya. Pasalnya, pendapat yang muncul mungkin saja karena pengaruh dari luar, bukan dari hati mereka, yakni mengenal dengan baik dan benar tentang dia. Kita semestinya mengenal Yesus secara pribadi dan lebih dekat. Bersama Petrus, kita tiba pada kesimpulan bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Dia datang ke dunia untuk menebus kita dengan jalan kematiannya di kayu salib. Meskipun tidak dapat diterima oleh akal Petrus, kematian bagi Tuhan Yesus bukan berarti kekalahan atau kegagalan, melainkan kematiannya justru mengalahkan maut dan dosa. Pendidikan karakter
Pilar 1, cinta kasih Allah penuh kerahiman. Karakter 1, murah hati. Indikator 5, menunjukkan sikap mau berbagi. Berbagi merupakan tindakan memberi atau menerima sesuatu, berupa barang, uang, cerita, makanan, dan segala hal yang penting bagi kehidupan. Manfaat berbagi tidak hanya untuk orang lain, tetapi juga untuk diri sendiri. Berbagi mengajarkan kita untuk dapat peduli kepada sekitar kita. Dengan berbagi, kita membuat orang lain bahagia dan merasa diperhatikan. Kita pun tentu saja akan ikut merasa senang. Sebaliknya, jika tidak berbagi dengan orang lain, kita akan tumbuh menjadi pribadi yang sombong dan orang lain tidak akan menyukai kita. Kita adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, tetapi senantiasa membutuhkan orang lain untuk kelangsungan hidup kita. Berbagi dengan segala yang kita miliki membuat kita akan menjadi seorang yang kaya hati. Bersikap ringan tangan tanpa takut kekurangan untuk hari esok sangatlah mulia untuk dihayati. Sikap mau berbagi adalah sikap terpuji. Orang yang mau berbagi berarti dia mempunyai kepedulian untuk orang lain. Mau berbagi harta, tenaga, dan ilmu kepada orang lain, terutama kepada mereka yang sedang dilanda kesusahan, merupakan tanda pribadi yang arif, bijaksana. Sikap ini merupakan cermin dan wujud kepedulian seorang manusia terhadap manusia lain. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku pembawa kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku lebih ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi, kami menerima. Dengan mengampuni, kami diampuni. Dengan mati, kami bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Amin. Aku persembahkan kepadamu semua pikiran, karya, dan perkataan kami hari ini. Bersama dengan semua yang telah dikerjakan di dunia ini oleh Putramu Yesus Kristus. Amin. Santo Fransiskus Asisi, doakan kami. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Keluarga Fransipa sudah mengikuti doa pagi hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Dadah! Indonesia kebangsaan
Janji peserta didik. Janji peserta didik. SD Fransiskus II Rawalaut Bandar Lampung. SD Fransiskus II Rawalaut Bandar Lampung. 1. Beriman mendalam Beriman mendalam kepada Tuhan Yang Maha Esa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi luhur. dan berbudi luhur. 2. 2. Cinta tanah air, Cinta tanah air, setia kepada Pancasila setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. dan Undang-Undang Dasar 1945. 3. 3. Patuh dan hormat Patuh dan hormat kepada orang tua dan guru. kepada orang tua dan guru. 4. 4. Meneladani Santo Fransiskus Asisi Meneladani Santo Fransiskus Asisi dan Muder Anselma, dan Muder Anselma, berkarakter cerdas, berkarakter cerdas, jujur, jujur, toleran, dan disiplin. 5. 5. Mematuhi tata tertib sekolah Mematuhi tata tertib sekolah dan rajin belajar demi masa depan. dan rajin belajar demi masa depan.